promosinya lewat radio sama ini Tapi angkot. terkenal banget. Muter Oh di iya. Angkot zaman yang itu. diangkut. Semua angkot preman. Iya yo Suaranya masih. Gitu semua angkot gitu. Gila. Jadi Itu bener-bener langsung ke grassroots itu berarti 2 kena juta ya. kopi pada saat itu bro, gue langsung jadi sultan bro. 2 juta kopi tahun Allah. 83. Iya itu. Rotizen, balik lagi di Rot TV dan kita masih ada di studio sementara. Jadi sekali lagi diinformasikan kalau memang Rot TV ini sekarang punya tempat baru, studio baru bergabung sama kantor. Jadi ya, the show must go on, tempatnya masih seadanya dulu tapi nggak apa-apa. Dibikin enak aja dulu. Mungkin dalam beberapa episode ke depan kita akan punya studio yang baru yang mungkin lebih enak buat kita ngobrol, buat ditonton juga gitu. Ya, daerah Bintaro loh ini, dekat rumah kita. Gua mana? Nggak usah kan lu katanya air putih aja. Ini gue bikin buat Kuncen Bintaro. Kuncen Bintaro. Dia soalnya dia bilang katanya kalau ngundang saya tolong. Enggak gitu. Enggak. Emang dia mbah-mbah. Bukan. Tapi kan suaranya kan gitu serak-serak basah. Betul. Jadi Rotizen, gua sama Tike ini memang tinggal di daerah Bintaro ya. Tapi bener apa yang Tike bilang. Kita ini harus tahu siapa penghuni asli Bintaro. Dia ini adalah warga pertama di Bintaro. Oh bener banget. Iya bener. Bener banget. Jadi gue inget banget dulu waktu SD kalau nggak salah, SD atau SMP awal gitu kan ya, ada iklan tinggal di Bintaro Jaya gitu kan ya. Karena memang dia sudah tinggal di sini dari dulu. Dia tuh jadi bintang iklan Bintaro juga. Iya, jadi bukan hanya dia adalah rocker, dia juga main film, dia juga adalah pengusaha real estate. Idih. Tapi semua urusannya dia itu gampang. Karena Karena dia itu adalah preman. weh. Selamat datang roti baperan. Ronald Tike bareng preman. Preman gitu pokoknya gitu. Meskipun dia preman, tapi dia ini adalah rocker yang selalu membawa risalah. Karena Risalah, ciri sarung tangan sebelah. Kalau manggung dulu sarung tangannya sebelah dia mah. Nggak tahu yang sebelah lagi kemana, gua nggak tahu tuh. kan dulu terinspirasi Michael Jackson. Langsung aja kita undang Om. Jangan Om atuh ya. Mas. Mas Ikang Fauzi. Oh Mas my Ikang, God. apa kabar? Legend ini. Ingat banget kalau ada Ikang Fauzi. Ini di hutan nih kayaknya di hutan nih. Enggak perlu jadi kota Bintaronya. Kan Ingat situ banget ngebuka. kalau ketemu sama Ikang Fauzi ya. Tora Sudiro kan fans nomor 1 Ikang Iya, Fauzi itu ya. iya. Selalu bilang gini, Marisa gitu. Iya bener. Nama Ikang dari mana? Kan namanya Ahmad Zulfikar Fauzi. Ya itu Zulfikar. Ikar. Ikang. Nyokap gue kan orang Banten tuh. Orang Sunda kan nggak boleh bagus namanya. Oh. Zulfikar dipanggil Ikang gitu. Iya. Karena dia sayang mungkin gue lucu kali hitam gitu kayak dakocan gitu. Gemes gitu liat gue Ikang. 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 Jadi yang kasih nama Ikang tuh nyokap gue bukan nama. manja. Bukan nama panggung. Kalau nama panggung Ronald. Iya dong Ronald. Tapi keren. dengan muka gini rada tuh kebule-bulean. Iya, karena dengan mukanya Mas Ikang sebetulnya dia lebih pantas Ronald namanya. Sama nih ubahnya di sini Iya, sama bener. nih. Mas Ikang saya bikin kopi dulu sebentar ya. Tadi Tike Asik, bilang Tike. katanya nyiapin minuman buat penghuni asli Bintaro. Gua suatu kehormatan Ya kan? di sini nih. Gue emang dari dulu kalau lo nggak manggil gue minta datang ke sini bener. Oh, Gue sih. udah nonton ya kemarin-kemarin. Siap. Iya. Siap. Gue buat telepon Oke, deh, Bang. rumahmu dari studio ini berapa kilo? Tadi gue jalan mundur Waduh, di sini. maaf ada suara itu, Bu. Bikin kopi maaf ya sebentar ya. Jalan mundur nyampe. Tuh, saking dekatnya. Deket banget. Saking Di dekatnya. Pondok Ranji. Oke, dulu masuk ke Bintaro tahun berapa, Mas? Gua jadi Bintaro itu sebenarnya bebasin lahan ya dulu bebasin Tuh, lahan. bebasin lahan preman. Bebasan lahan tuh sama Mas Ikang sendiri lah. Emang lahan ada kenapa dibebasin ya? Bebas terbelenggu kali lahannya ya. Dibebasin karena memang beliau juga adalah pengusaha properti. Ya. Luar biasa. Jadi Jaya itu punya Mas Ikang? Punya prediksi, Jaya. Bintaro, Jaya. Gue masih belum jaya gue. Gimana Mas ceritanya, Mas? Jaya itu dia memang gue tahu dia punya dulu kalau properti itu namanya SK ada ya. Dia punya SK tuh ratusan
mungkin ribuan Hektar. hektar gitu loh. Nah, di pinggir-pinggirnya tuh ada jalan-jalan desa yang di dekat pusat bisnis ini, di daerah bisnis dia gitu. Iya. Gue tahu di situ bakal dibuat Bintaro Plaza waktu itu. Oh, jadi udah lihat master plan-nya. Gue sama abang gue nih. Jadi udah gitu, wah kita kalau bisa bebasin di situ, tapi ya di luar SK dia. Ya karena nggak bisa dalam SK-nya dia kita tuh. Cari ada jalan-jalan desa yang paling deket situ. Nah, bebasin lah. Bebas ini juga sebenarnya nggak namanya sih pembebasan, tapi lebih ke arah kerjasama sih. Sama Pak Haji waktu itu kebetulan gue kenal baik dan dia percaya gue banget. Ya gue alhamdulillah lah, kalau kan orang bilang kalau semuanya nunggu modal kapan kita mulai. Jadi beberapa hal yang namanya bisnis properti itu kan bisnis cash flow. Jadi gimana caranya kita jangan berputar di depannya jangan terlalu gede. Betul. Nanti di belakangnya jadi cost of money jadi tinggi gitu. Jadi di sini gue kerjasama, tapi di belakangnya gue berbagi melebih sama dia gitu. Misalnya kalau dia katakanlah dia hargain tanahnya sekian gitu loh, X gitu loh. Gue kasih X plus Y dari keuntungan lagi gitu. Jadi Cengli lah. Cengli. Ya. Itu yang bikin dia jadi percaya sama gua. Dari kalimat Cengli aja sudah tahu usianya berapa ya. Jadi ini Bintaro Jaya nih. Bintaro Jaya ya gede. Nah Mas Ikang tuh punya lahan-lahan properti di sekitarnya gitu ya. Bebasin. Apa aja yang dibangun tuh namanya? Prima Bintaro sama Pelangi Bintaro gitu. Tahu gitu mah kita ke rumah dia. Sekarang gue tinggal di situ. Sekarang tinggal di situ juga. Pelangi Bintaro. Pelangi Bintaro. Yang namain bini gue inget banget. Tapi udah habis dong rumahnya. Udah kan properti lama ya? Ya itu juga ceritanya juga gila ya. Maksudnya pada saat itu kan gue bukan dikerjain ya karena developer kecil jadi nggak kereken gitu sama Jaya. Aduh. Jalannya jadi ketutup kita. Iya. Aku ya nggak ada akses dong. Ya udah gitu kakak gue bilang begini, kamu kan artis masuk Real Estate Indonesia. Gabung benar. Begitu gue masuk langsung kan, wah ini artis nih katanya. Jadi pengurus aja deh. Nah dari situ gue kenal sama orang-orang dedenggot itu semua ya orang-orang termasuk Pak Ci lah di situ. Pak Ci Putra, Pak Ci. Suatu hari gue minta tolong sama dia, Pak Ci, saya punya lahan di sini, saya penggemarnya Pak Ci, saya pengen belajar dari Pak Ci. Karena emang gue benar-benar pengen belajar itu tuh. Jadi saya punya lahan cuma segini gitu loh. Tapi ini ketutup nama proyeknya Pak Ci, dia panggil orangnya. Udah gitu dia orangnya juga nggak tahu ini di mana daerahnya karena gue punya kecil banget gitu. Tapi besoknya diurus dibuka. Dari situ. Jadi segala sesuatu. Coba dia bilang gini sama gue, dia bilang kan, jangan head to head sama I, kata gitu. Jadi memang orangnya sangat business like banget. Dia bantu tapi juga nggak akan memberikan begitu aja gitu. Dia bilang, jangan head to head sama I. Jadi kalau you head to head sama I, you pasti kalah lah gitu. Tapi ya makanya aku pegang bener omongan dia. Dia waktu itu kan yang lagi laku nih Pelikan nih sektor 2. Iya. Itu tanah sekitar 250-300 lah. Gue jual tanah per 500. Jadi gede-gede. tanah gede. Susah jualnya kan? Iya. Susah jualnya. Tapi gue udah sepakat. Maksudnya gue udah deal sama dia. Gue akan ya fair ya. Dan gue juga nggak akan jadi head to head sama dia. Jadi dia Pelikannya berjalan dengan baik tuh laku banget. Gue jual tanah yang 500 rada susah. Tapi caranya gimana? Direct selling gue. Gue cari teman-teman gue kan orang-orang bank banyak, direktur bank. Mereka sangat mengerti sekali mengenai investasi. Ini lokasinya di sini, harganya segini, kedepannya segini, bla 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 bla. Oh langsung tutup 3 coupling, 5 coupling. Gitu. Nah sekarang udah jadi emang usaha bener gitu loh, usaha bener untuk survive gitu. Karena kita kecil harus tahu diri lah. Tapi terbukti kan sekarang memang daerah sini tuh daerah ini cuan banget sebetulnya. Aku yang developer pertama, yang developer menengah pertama yang bikin cluster sini. Yang itu kan Prima Bintaro sama Pelangi Bintaro kiri kanan sebelum ada basicnya adalah ada stasiun. Iya, stasiun ya. Nah, jadi itu yang jadi kekuatan jualannya, kita ya. Iya. Nah, di kemana-mana tuh bisa lewat stasiun ada alternatif. Katanya bener mau dibikin patung di sana Mas Ikang. Patung ikan. Sebagai Bapak Bintaro. Sekarang kalau sekarang di sekitar jalan situ udah banyak developer. Iya betul banyak sekali ada sekarang. Ada Geraha Hijau, ada apa. Mereka follower semua. Mas Ikang masuk ke dunia properti ini kan dulu waktu lagi jadi artis. Iya. Lagi jaya. Iya. Tapi kenapa masuk ke ke properti? Gue ini termasuk orang yang pengen hidup gue tuh banyak kegiatan ya.
Multitasking. ya, ya itu teknis ya, tapi ya multi inilah. Dan gue juga belajar kan, gue harus punya strategi hidup gue supaya jangan beresiko gitu ya. Meminimalisir resiko Iya. gitu ya. Karena artis kan ada Ada usianya, waktu-waktunya. iya, betul. Dan gue juga belajar, gue selalu belajar dari apa-apa yang terjadi sama diri gue. Jadi kalau gue lihat teman gue, senior gue kayak begini, gue mengantisipasi jangan sampai gue seperti itu. Nah, atas dasar itulah, ya mungkin ini alasan gue pribadi ya, gue mengantisipasi karena gue pikir yang benar juga ternyata antisipasi gue yang namanya artis itu adalah bisnis, music business gitu loh. Jadi kalau sekarang namanya artis nggak ngerti bisnis itu nggak bisa. Iya. Karena itu satu paket. Lu jadi artis harus ngerti gimana Ngerti cara lu industrinya. produce, Betul. lu cari orang, manajemen, cara jualan, and so on. That's business. Iya kan? Itu manajemen. Akhirnya gue berpikir emang pada saat itu, wah, gue harus harus kuliah ya, waktu itu kuliahnya di FISIP, S2-nya gue ambil di UGM. Ya. Keren-keren sih. Jadi emang ya bermanfaat lah buat gue gitu. Gue pikir yang namanya ilmu tuh pasti bermanfaat. Karena yang gue pikir, tapi ya itu ini hanya perbedaan persepsi. Ada yang bilang lu sih terlalu mengada-ngadanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau gue pengen begitu sih. Gue nggak puas dengan hanya sebagai Artis aja. gitu loh. Bahkan gue hidup nggak kayak artis gitu loh. Gue hidup kayak orang biasa. Gue bisnis, gue juga melakukan persaingan luar biasa dalam bisnis itu juga. Kebetulan pintu awal masuknya ya Dari artis. Ya, keartisan dulu. itu nilai tambah Betul. kita. Ya, Networking nilai tambah. ternyata. Betul. Yang zaman dulu Modal kan belum sosial ada istilah kita. networking. Belum ada baru Tapi lama. aku udah mengantisipasi itu tuh. Networking itu merupakan suatu nilai tambah yang luar biasa banget. Jadi musisi tahun berapa sih, Mas? Gua itu 18 tahun pertama kali menang lomba cipta lagu remaja sama bokapnya tadi tuh. Ada anak buah Bokapnya, lu tuh. ini Zoro. Bokapnya Zoro. pemain Ya, keyboard Zoro. kita. Zoro ya namanya ya. Namanya bukan Zoro. Bokapnya tuh namanya Naufal, Dedi Naufal. Gus Ramadi. SMA 3 gua satu lifting sama Wow, Adi teladan. MS gua Dedi Dukun Itu satu angkatan, satu angkatan. Faris di atas gua setahun. Gila. Jadi emang di SMA kita udah biasa bermusik gitu loh. Karena SMA 3 tuh salah satu sekolah yang artis, dia memberikan mah. dukungan. Iya benar. Jadi kita kalau punya kemampuan di bidang seni gitu Disupport ya? disupport gitu loh. Krisdayanti SMA 3 juga. Betul. Teladan. Oh ya? Iya. Nah itu si Dedi Gus Ramadi tuh menang lomba cipta lagu remaja 2 lagunya di tahun 78 gue yang nyanyi. Apa judulnya, Mas? Awan Putih salah satunya. Oh tinggi di angkasa raya yang Kinan nyanyi. Oh, Yang Kinan. tiada lagi ciptaan lain. Tahu kan kamu? Kinan Nasution. Tiada Iya, Kinan lagi. Nasution. Iya, tuh tahu deh. Tuh ini yang belaga nggak tahu loh. Lu ngomong Harusnya soal dia bokap main. lo. Si Joro kenapa nggak main lagi sih di kita sekarang? Belum ini kan belum di enak-enak di sini. Nanti ada khusus di sini panggung buat dia. Tapi perkara bokapnya dia tuh yang bikin gue jadi jadi percaya diri. Lagu yang gue nyanyiin kok bisa menang? Ya gue bikin sendiri. Tahun depannya gue menang. Tahun 79 juara 3 Cahaya Kencana. Terbentanglah kini semua cita yang kudambakan berderai. Nyanyinya Ahmad Albar. Oh jadi tuh. Nah aku itu tuh malah favorit gue tuh. Jadi gue kita diceritanya lagi panjang itu. itu maksudnya Jadi gini. dari hidup gue tuh dari nggak ada Ikang bukan siapa-siapa, dari mimpi ke mimpi akhirnya Terlaksana. Alhamdulillah. Kita Allah Maha taunya baik. tuh Mas Ikang tuh adalah penyanyi. Jadi Pencipta kita lagu. mencipta lagu juga. Pencipta lagu. Aku mulai dari pencipta. Ih, baru tahu. Iya. Ih. Dulu aku nggak direken jadi penyanyi. Dulu di Jackson aja waktu saya banyak menang udah gitu Tempat ngasih studio lagu. rekaman Jackson itu ya. Jackson Record ya. Iya. Ngasih lagu ke orang, Jackson Record juga banyak artis-artis gue kasih lagu waktu itu antara Luis Tawuruk dan sebagainya gitu ya. Terus gue bikin band sama DMS tahun 80. Staff namanya. Staff. Staff. Itu yang fusion musiknya ada masih kalau di browsing itu ada staff ya. Sama nah itu musiknya udah serius gitu. Adi lu tahu dong ya. Dan selalu berpikirnya beyond gitu. Nah,
kita cari penyanyinya tuh, karena kebetulan lagu gue dipilih jadi lagu jagoan. Bentar, Mas Ikan jadi apa dulu? Kok cari penyanyinya? The drum. Drummer. Bukan drum. Oh, drummer dulu. Gue bikin lagu dari drum. Permata Hitam tuh lagu beat tuh. Di balik 1000 noda tersimpan permata. Jadi beat deh keluarga Hak itu semuanya tuh kok keluarga Hak? Enggak, keluarga Hak itu semuanya. Suaminya itu adalah pemain pengamen. drum. Iya, benar, Drummer benar. semuanya Mas kan. Eki sama Gilang ya. Iya, sama Semua. Mas Iya. Ika. Akhirnya ketemu siapa vokalisnya? Akhirnya sampai hari udah ditentukan kita harus masuk ke studio, belum juga dapet penyanyi bro. Terus Pak Jackson ngomong gini, itu siapa tuh yang nyanyi di itu, kata nyanyi contohnya suaranya aneh ya, dia ngomong gitu. Suaranya cobalah dia dulu, kan orangnya nggak jelek-jelek amat lah, katanya gitu kan. Iya, Fauzi itu Ya kita kan ganteng. bukan siapa-siapa pada ya kan. Dia ngomong gitu. Terus orangnya juga ngajak jelek. Udah gitu ya gua jadi penyanyi sukses itu staff. Akhirnya gue diminta solo sama dia. Solo pertama masih sama ADMS, udah gitu puncaknya sama Ian Antono. Preman lah Iya, dan cocok sebagainya, sama Mas sebagainya. Ian yang ngerock banget. Iya. Jadi switch Awalnya dari gua drum pencipta ke lagu. jadi pencipta lagu, drummer juga sampai akhirnya pas berkarir seriusnya jadi Iya. Tapi dari dulu udah rock. Iya, jadi pengaruh waktu sekolah di Jepang. Bokap gue tuh, sorry ya, gue nggak bisa Diplomat kan ya? Gue susah nggak. Alhamdulillah bapak gue tuh apa ya, amanya gue bener-bener pekerja keras, dia Iya. tuh diplomat. Jadi hidup gue tuh seneng banget. Keluarga terpelajar lah ya. Alhamdulillah. Akademis. Iya, dan iya sering di luar negeri jadi kita kan. Gue dibikinnya di Mesir. Dibikin. Makanya jadi kayak gini deh. Ada Timur Tengah jadinya Iya, kan, padahal Banten. Iya. Begitu ngejobrolnya di Jakarta. Udah gedenya di Belgia. Belgia. Makanya coklat ya kulitnya. Belajar bahasa Indonesia dari bahasa Prancis. Je m'appelle Ikang Fauzi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ronald, tu t'appelles Ikang Fauzi. Oui, monsieur. Wih, lalu cuma di situ doang. Ya udah. Madam, hanya itu doang. Madam siapa? Madam Madam Adam. Jadi Oke. lucu tuh waktu kecil gue banyak dibully tuh gara-gara aduh ini mukanya Melayu kok tuh nggak bisa. Ini ayo berantem terus gue ya gitulah. Jadinya dia jadi kayak begini hancur. Oke. Solo tahun berapa pertama kali? Nah, nih, Solo. Solo 80 gue. 80. 82. Oke, Itu pertama sama kali. ADMS. Udah sama itu sama Mas Bukan, Adi. Belum. Oh, Sama ADMS bener. biarin. Ingatan 40 tahun Ya, yang lalu. ketahuan umurnya. Iya. Yang penting protes dulu ya. Ya, Iya. meledak pas sama Mas Ian Antono yang lagu Preman itu. Ya orangnya taunya di situ. Sekarang ya gue pikir gue nggak tahu kenapa Rabu Preman spesialnya di mana, tapi pas klik aja sama orang gitu ya. Si preman. Ya, itu lagu juga membuat gue tuh disqualified. Gue nggak boleh masuk TV. Zamannya Pak Harto bro. Oh, mengglorifikasi preman. Itu kan gue bikin zamannya orang yang dikarungin preman-preman. Petrus. Semua orang nggak suka sama preman kecuali gue. Ada preman di atasnya. Gue juga apa ya, babi gue sama nyak gue juga bilang, ngapain bikin lagu kayak begitu? Apa gunanya katanya gitu. Jadi apa teman-teman gue juga, tapi nggak tahu ya, karena ya kita kan sok jago ya. Begitu jadi akhirnya bermain sama teman-teman preman juga. Terus gue ikut waktu itu film yang namanya gue udah main film tuh. Oh, ya. Karena nggak jelek-jelek amat lah gue gitu. Cakep. Sama Arifin Senur. Biarkan bulan itu sama Mary Sahak. Gue jadi arek di situ. Nah teman-teman gue tuh preman Blok M semua. Di situ gue jadi deket sama dia. Sampai sekarang. Sama preman-preman Blok M. Iya. Jadi gue kenapa begitu. Dia bicara keluarga, dia bicara kesulitan, dia bicara anak. Gue pikir ini sama aja. Cuman masyarakat yang tidak memberikan kepercayaan sama dia untuk boleh bekerja. Itu aja. Stigmanya negatif ya. Stigmanya negatif. Gue pikir terus lu ngapain? Lu buat apa? Buat ini kan makhluk juga nih. Dia berhak dong hidup lebih. Akhirnya kan makanya dibalik itu semua dia cari bahagia.
Makanya Pak Papa tuh lirik lagunya gitu Iya. ya. Pak Papa tuh langkah kebersamaan preman. Dia bisa kuat karena dia Pak si Papa teh dia suara langsung. setia kawan. Preman. Ya, betul, preman. betul. Gua Solider. sengaja di situ mengkritik situasi sosial pada saat itu dan sekarang kita nih nggak setia kawan. Ya, lo boleh punya temen tapi teman lo bisa nusuk dari belakang. Apalagi yang namanya politikus kan, nggak ada bicara teman katanya kan. Iya, 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 Yang iya. ada it's only game gitu hidup. Nah itu buat gua nggak bisa banget tuh. Gua kalau udah temen ya temen, kita bela abis gitu loh. Ikan gitu ya, kalau musisi kan begitu kan. Iya, iya. Kita emosionalnya Iya, iya, sangat ini gitu loh. Ya akhirnya gue berteman sama mereka, jadi bikin. Nah, nggak boleh masuk TV. Jadi promonya gimana dong terkenalnya? Itu, jadi gue ceritain nih. Begitu udah ini kan jadi gitu, wah ini lagu preman jadi jagacuan nih. Nggak boleh masuk TV. Udah gitu gue dipanggil sama itu, zaman itu apa tadi? LP Murdani, Bukan. Sudomo. Bukan. Iya zaman Sudomo. Iya, dipanggil sama siapa Enggak, nih? Harmoko. TVRI yang nguasain. Selain Harmoko tuh dulu. Edisud. Edisud. Aneka Karya Oh, Safari. Aneka Karya Safari. Subuh-subuh gue dipanggil sama dia. Dites apa-apa begitu. Tapi dia bilang, boleh ini masuk, tapi lirik diganti. Oh, iya, bagian mana yang digantinya? Semuanya. Nggak Ya, boleh. lagunya Nggak boleh gimana? bicara dong? preman. Jadi lagunya apa dong? Gua bilang, kan ini langsung Om Jackson negor gua. Udah ganti aja Kang, yang penting masuk udah itu setelah itu. Berarti yang dipertahankan cuma kita nadanya nggak- aja gitu ya? Iya, yang Liriknya penting ganti. bisa masuk TV kan. Karena satu-satunya tuh promosi lewat TV. Dengan lugunya gue bilang, enggak Om. Wanjir keren. Marah bener sama gue, Iya, marah bener dia. Karena dia udah habis banyak kan, udah produksi untuk apa semua dia. Ya kan nyogok-nyogok Iya. juga masuk TV kan gitu. Kan. Zaman dulu gitu. Marah. Nah. Kamu tolol katanya kamu. Selesai kamu urusannya sekarang. Udah, tapi gue ngerasa gue punya kesetiaan sama teman-teman gue nih. Keren. Gue bawa cerita mereka gitu loh. Nice. Bahwa di balik ini semua ada kebaikan Bukan gitu hanya loh. soal lagu gitu ya? Mereka nih hanya korban gitu loh. Ya, boleh nggak setuju nggak gue nggak ada masalah. Tapi mungkin gue bicara seperti itu gitu loh. Itu gue dianjing-anjingin sama dia. Wah, selesai. Udah gitu gue biar kan karena masih muda idealis dong. Maksudnya gue bilang nggak apa-apa deh. Nggak tampil TV nggak apa-apa Gue deh. diem aja. Udah gitu akhirnya dia taruh lewat radio. Meledak. Radio, cuman promosinya lewat radio sama ini Tapi angkot. terkenal Mbak. banget. Muter Oh, di iya. Angkot Tape zaman yang itu. diangkut. Semua angkot, papa, preman. Iya, yo, Suaranya papa. masih. Gitu semua angkot gitu. Gila. Jadi, Itu bener-bener masuk ke grassroots itu berarti 2 kena juta ya? kopi pada saat itu bro, gue langsung jadi sultan bro. 2 juta kopi tahun 83. Iya itu mahalnya apa ya prinsip buat gue itu. Akhirnya begitu gue sukses suruh rekaman lagi, jual mahal gue. Kan nggak perlu uang juga Iya, kan. bukannya saya udah selesai om gitu. Waduh pokoknya di ini. Akhirnya gimana cara kamu mau ini mau rekaman lagi? Nah waktu itu kan gue lagi main film sama Meriam Belina, pacarnya dulu produser film, mobilnya sport, Mazda Sport. Gue bilang itu Om Ferry itu, sorry Ferry Anggriawan. Ferry Anggriawan, mobilnya keren banget Om. Bilang. Saya pengen kayak gitu. Asik. Kalau kayak gitu oke lah saya Mau rekaman? Oh, jangan begitu. Gimana caranya kamu begini mau perasaannya? Ya terserah deh. Kan saya udah siap saya Mau gua syukur nggak bisa nggak mau rekaman syukur lagi nggak udah nggak ada apa-apa. masalah lah saya bilang. Karena gue tahu preman udah sukses banget ya. Iya. Begitu dia telepon lagi, besok masuk ya. Kan lagu-lagunya udah ada semuanya. Oke. Kan, Om, mobilnya gimana? Kamu lihat aja di depan studio. Gila. Tahun Gue lonte banget ini. Mazda apa? Lonte banget gue tuh. Mazda apa yang Mazda itu yang dulu Interplay, Capella. sebel kapela jadi dia tuh American style, dia tuh digital. MX-6. Dulu mas Iya, apa ya? Mazda 626. Yang gua tahu 626. 626 ya, ada 323 dan 626. Iya, 626 dong. 626. 626. Tapi dia udah digital. Wah, iya. Bukan yang Astina yang lampunya keluar gitu, Kan Astina sebelumnya kan mobil gue tuh pakai apa tuh namanya hardtop, butut, dan gue pacaran bini gue pakai itu. Yang naksir dia tuh anak-anak pejabat semua kan, pokoknya Diri nggak lu level ngapain lah sama pakai- gue ya. ngapain Gue pakai pakai itu, hardtop? pakai mogok, udah gitu kalau mogok dia suruh dorong. Iya. Yang namanya juga Perjuangan, ya. iya, cinta namanya juga. Padahal gua ingat banget dulu Mas Ikang adalah model iklan Suzuki S-Team. Itu sesudahnya. Iya. Sesudahnya, iya. Oh, itu kurang cocok dengan jiwa tapi ya. Iya, Ini yang iya, model iya. ini. Itu kan buat diri gua. Itu gua yang konsep tuh.
Jadi gua sama itu dulu siapa yang Suzuki S-Team gue gitu. gue bikin konsep bahwasanya family, tapi ya akhirnya kita minta jadi apa tuh namanya ambasador sekaligus harus dapat mobilnya. Gitu. Jualannya pinter Di banget beli dia ikatannya ya. gitu. Luar biasa. Gue berani-beraniin aja dulu waktu itu. Enggak, kan rock ya pada saat itu ya. Coba deh lihat deh. Waktu album Randy Cindy ini, Iya. kok tampak imut sekali sebagai rocker loh, Mas Ikang. Lagu Randy Iya, gue Cindy. dibilang rocker sekolahan, rocker apalah. Iya itu memang rock tuh jiwa gue ya. Cupu banget lah. Iya benar. Imut loh dia. Tapi gue tuh nggak kepengen juga niru-niru rocker tuh harus drugs. Iya. Rocker itu harus nggak punya manners. Rockers itu harus kurang ngajar. That's not me gitu loh. Gue suka musiknya, so what? Masa gue harus hancur? Jadi let it be me. Gue rocker tapi ya gue begini gitu loh. Kayaknya begini. Tapi ya boleh lu puji, ya karya gue ada. Oke, Iya. Mas ada satu lagu kamu ya yang gue jadiin referensi. Waktu gue tahun 2007 bikin album Ronald Disco. Iya. Jadi Ronald Disco itu kan musiknya disco sebetulnya. Iya. Cuman ada satu lagu gue pengen kayak begini. Gue ngambil lagunya yang ini, lagu kamu yang Jangan Main Api. Jangan main api. Iya. Itu lagu bagus banget. Boleh cari lagu yang Fauji dulu Jangan Main Api. Jadi yang liriknya yang Iya. semula aku masih ragu-ragu dengan kabar burung tentang kekasihku. Iya. Itu notnya susah loh tuh ya. Susah. Wah. Itu Mas Ikang sendiri yang bikin? Bukan. Itu siapa? Itu lagunya apa? Deddy Dukun sama siapa gitu ya? Sama ini. Oh, bagus. Bukan yang udah meninggal. Dian Pramana Putra Belum, bukan. Mas Pencipta Surip, lagu, Mas Surip. pencipta lagu, Bro. yang sudah meninggal. Ibu Sud. Pusing. Kalau nggak salah kan dia lirik ya coba. Jadi jujur Mas, aku dengerin lagu itu, jadi entah kenapa Yang di motor ya? Ya, karena gua memproduksi lagu sendiri, jadi gimana gua duit gua bilang ya. Jadi gua memaksakan satu lagu yang non disco di album itu, lagunya ngerok. Judulnya Kau Takkan Pernah Bisa. Ya sangat terinspirasi, gue bisa bilang ngambil idenya banyak, sekitar 40%-an mungkin ya. Gue bikin lagu, waktu itu yang mixing mastering album gue itu Indra Lesmana. Pas gue bilang, Mas Indra, gue referensi lagu ini. Nih, tahun 80-an nih, lagu gue nya begini. Mixingnya, udah gue tahu Ikang gimana sukanya. Tapi gue percaya gue ada gini. Iya, kayak gini buat pas dia hasil mixing. Oh iya bener, temponya gini. Andai kau tahu iya. Hanya untukmu sayang, rasanya tak pernah berubah. Jangan mainin api. Ada Eho. Kacau ya zaman dulu ya. Nah kalau liriknya gini. Padahal sih nggak keren ya, cuman ya Tapi lagu keren. aja. Gimana liriknya? Andai kau tahu ingin menungguku, hanya untukmu sayang, rasanya tak pernah berubah. 80-an banget ya. Hanya kau tahu, terus menungguku. Gue udah capek juga. Dia nggak nemu-nemu kata-kata ini apa. Tapi lagu itu juga mensukseskan sebuah film. Menurut gue catatan si Boy itu salah satunya faktor yang bikin dia jadi terkenal juga itu adalah lagu Siapa Tak Kenal Dia, Boy anak orang kaya. Kan banyak orang yang dulu berpikir Boy, si Boy. Udah nggak capek. Jadi itu ada dua, ada Ongki Alexander sebagai si Boy sama Mas Ikang sebagai penyanyinya. Cuman dulu ada yang terbagi dua aliran. Kenapa yang main si Boy nggak Mas Ikang aja? Dulu tuh banyak ada gitu ceritanya loh. juga bro. Tapi nggak enak lah. Dulu gua di casting juga, cuman gua udah kawin kan. Nah, terus kenapa? Ya lebih baik yang belum kawin dong. Butuh sosok Kan yang jadi baru idola. kali ya. Iya. Tapi bagus dia lah. Kalau gue mungkin nggak terkenal dari filmnya. Belum tentu. Buat anak angkatan itu yang nonton catatan si Boy pada zamannya, semua terinspirasi untuk menempelkan kalung tasbih di mobil dan juga sajadah di belakang. Syukur-syukur kalau mobilnya BMW 318 Iya, zaman betul. dulu. Si Boy gitu. Jadi memang pada saat itu gue ada profesionalisme juga bro. Begitu gue lihat ini bisa nih anak begini ya.
gue bener-bener pengen masuk ke dia punya karakter gitu. Makanya nyanyi gue tuh sangat dalam kan. Gue nyanyi gue tuh sangat ruhnya tuh sangat melekat ke dia. Ini Boy, si boy. Jadi bener-bener gue mengagung-agungkan dia. Tak kena frustasi gitu. Iya, Nah, ada ciri itu ya. Oh boy, gitu kan. Yang si siapa? Tora. Ya. Tora sukanya gitunya doang tuh. Ada gitu. Tapi itu emang Karena lagu itu itu kan luar zamannya biasa. apa sih waktu zaman itu tuh? Bukan kan zamannya God Bless tuh zamannya hard rock. Begitu zamannya gue bukan hard rock. Udah new wave. New wave. Iya. Itu zaman new wave nyanyi begitu. Betul. Nyanyi itu semua pakai perasaan. Fals nomor 2. Yang penting pakai perasaan. Pakai soul. Iya, soul bener ya. Iya kan? Jadi gue nyanyi juga pokoknya wah bener-bener soulnya tuh dapat gitu sampai dapat bener. Iya, new wave. Dan itu banyak kecelakaan itu lagu sebenarnya. Lah? Karena begini, yang bikin lagu tuh Hari Sabar, udah gitu yang aransemen Hari itu Dodo Sabar. Zakaria. Bukan Hari Sabarno ya? Bukan. Itu Mendagri. Hari Sabar ada pencipta lagu. Iya, tahu. Sama Dodo Dahulu Zakaria. kala Tika adalah sebuah Iya. makhluk ya. Pada saat itu ada seorang raja. Itu menciptakan Mas Hari Sabar Iya. sama Mas Dodo Zakaria. Dan dia pakai modul bikinnya. Jadi panjang bener tuh lagu kan. Iya. Wah itu udah gitu gue suruh ngisi lagunya seperti ini, di tengahnya diisi-isi aja. Jadi itu lagu bener-bener nggak kita bikin untuk bisa jadi hits. 8 menit. Jadi Oh, kayak itu. ya kan di tengahnya dung 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 dung. Itu ramah banget. Sangat tidak radio friendly ya. Udah di model. Iya. Nggak radio friendly juga kan. 8 menit. 3 menit itu kan. Ya radio Iya. friendly kan 3 menit Iya, paling. iya. Tapi ya entah gimana ya karena emang udah filmnya kena, itunya kena, booming dia. Hampir kayak Bohemian Rhapsody. Makanya gue 8 bilang kan, menit itu. gue bener-bener waktu gue nyanyi itu gue pikir ini harus jadi idolanya. Nah. Siapa tak kenal dia, boy anak orang Enggak, kaya. Jadi kayak Mas, gitu. tapi saya baru tahu. Gue nggak artificial gitu nyanyi. Oke, tapi gue baru tahu versi aslinya 8 menit lagu itu. Iya, agak lama. Kan gue belum pernah denger loh versi catatan si Boy. Iya, karena kita nonton di filmnya aja. No, Panjang kok. di lagu di radio gua Iya. di Bandung ada tapi nggak sepanjang itu loh. Ya mungkin lu potong Udah kali. di-cut kali. Ya kan 8 menit baru Jawabannya tahu loh. gampang aja, mungkin udah Nggak, di-cut kan. sorry, mungkin nggak sampai 8 menit, cuma lama lah, lebih dari 5 menit. Mungkin catatan si Boy. Kayak butet dong, butet. Panjang. Iya. Nah, Mas Ikang tuh selain... Akhirnya jadi ini berteman sama Ongki gue. Wih, Iya. Ongki dong undang ke sini. Iya dong. Tuh, lewat Mas Ikang tuh, Sekar, Ongki Alexander. Kemana ya dia? Terakhir masih main film itu kan? Masih. Yang catatan si Boy itu Masih. loh. Oh iya, cameo. Cameo. Boleh Gue tuh, temennya dia juga nih. Apa? Oke. Enggak ya. Kenal. Namanya Mas Ikang. Iya. Ini usia udah nggak muda mungkin sama Udah. bapak gue nggak terlalu jauh tapi Iya. masih manggil gue bro gitu. Iya. Apa yang membuat Mas Ikang merasa? Iya, gue Masih usaha muda. akrab sama lu. Bisa. Karena gue sebetulnya gini, ngomong gue aja nggak berani sebetulnya. Iya. Gitu aja. Iya kan, iya itu. Daripada begitu kan susah. Gue kapan mulainya kalau lu terlalu sungkan sama gue? Iya kan, mau berabru aja dia udah. Gue juga nggak ngerti artinya apa berabru. Jadi Yang Mas penting Ikang itu, langsung asik aja gitu. Asik. Mas Ikang tuh lakukanlah dulu nanti konsekuensinya Iya. kemudian. Termasuk tadi, nyanyi aja dulu feeling. Jadi Falsnya semua, manter gitu gimana semua nanti. ada ceritanya. Iya bener. Jangan salah ke tadi Zaman ya. dulu tuh pokoknya waduh penuh tantangan lah kita jadi artis tuh. Ya. Eh, Zaman lu masuk aja lu masih susah tuh jadi artis tuh. masih. Lumayan. Waktu sebelum syuting, Mas Ikang sempat memperdengarkan lagu barunya dia. Masih berkarya Luar usia biasa. 64 tahun. Berapa Mas Ikang? Heeh. Masih ada. Dengerin dong mana handphone lo tadi? Ini. Dan suaranya masih tetap sama. Iya. Nggak ada perubahan. Ini lagu dibikin sama Mas Ikang kolaborasi sama Ras Muhammad ya Mas Iya, ya. iya. Kenapa Ras Muhammad yang dipilih bukan Ras Sunda, Kenapa? Ras Sunda, Ras Jawa gitu? Kenapa Namanya coba? emang Ras Kenapa? Kenapa? Itu adik sepupu gua. Saudara ternyata. Bokapnya itu adiknya nyak gua. Is that simple as that? kayaknya apa gitu. Judulnya adalah lagu barunya Jujurkan keadilan. Jujurkan yang Keadilan. yang ngasih judul lo bini gua. Oh, ini emang pasangan ini ya kompak ya. Kok serius judulnya? Gini, iya sorry karena sampai sekarang pun kita masih ngerasa keadilan tuh ya
diantah berantah lah gitu. Semuanya bisa di set up. Ada gitu lah. namanya keadilan tapi nggak tahu seperti apa bentuknya. Betul. Keadilan harus dijujurkan. Jadi keadilan harus dikasih bobotnya. Sneak Karena peek dong keadilan suaranya itu dikit. menurut gue ya impian ya. Impian semua orang. Tapi Iya. sudah ada keadilan di dunia nggak pernah ada. Adil tuh nanti mungkin. Yo, Kalau di iya, akhirat di tuh adil akhir, ya. iya. Tapi di dunia nggak akan pernah ada. Menurut gue sih. Setuju sih. Ya. Dengerin dong. Ya. Nggak akan nyangka ke musiknya. Makanya Roti kita juga nggak berdua. akan nyangka. Ngerok aja gitu. Iya. Sekedap. Ngerok gitu apa? Ngerok. Ngerok Iya, tuh kalau begini masuk loh. angin. Bukan ngerok masuk angin, masih ngerok. Coba nih. Oh, Dari iya, awal, dari dari awal awal. dong, tiba-tiba. Dari awal. Ya Tuhan, fontnya gede amat. Ketahuan umurnya. Ini gua kasih denger lo atau enggak? Fontnya 48 kali. Iya benar. Premannya keluar. Benar. Aduh, nggak bisa dibohongin ya. Ini teh dia terkenal teh kita masih SD. Iya. Masih SD kita teh ke. Syukur-syukur gua bisa hadir di sini. Ya. Oh, dari awal ya. Iya. Boleh jadi pada sini. Ayo wujudkan. Jujurkan. Menjurkan. Ras Muhammad di sini adik sepupunya. Ikan banget ya. Sabar setia kita yakin. Keadilan nggak akan berpihak pada kita. Lirik sendiri. Ini dari dalam juga nggak bikinnya? Ya, ya otomatis beat ada selalu di saya. Proses kreatif Ikang Fauzi itu dari mana sih? Dari lirik dulu, dari musik dulu, dari humming dulu. Humming dulu. Gue banyak dapat dari mimpi deh. Waduh. Jadi gue setiap bangun pagi tuh ada melodi. Itu makanya Oh ya? dari Tuhan. Di stop aja mas. Stop ya. Jadi setiap bangun pagi pasti ada. Sesuatu Iya, yang iya. baru. Iya. Nah sekarang cara matiinnya nggak bisa. Artinya. Bisa. Tapi kan orang itu tidak bisa mengingat mimpi kalau nggak langsung diselamatin. Iya. Diselamatin langsung dicatat apa? Di Di voice note atau apa gitu? dari zaman dulu tuh gue selalu ada recorder. Orang punya. Sekarang ada voice note. Ah. Iya dulu kan nggak ada kan Iya. recorder ya. Atau gue inget gue ulang-ulang. Begitu gue bangun gue ulang-ulang terus. Nggak semuanya tapi most of them. Gue dapetnya dari mimpi. Jadi apa yang membuat dirimu masih terus Ya, Pax berkarya? Papa Mas? tuh kan pentatonik Sunda itu. Itu Preman. kan lagu murahan itu kan. Iya maksudnya ya pentatonik Sunda gitu. Tapi iya. Tapi kan kita udah berkembang jauh nih ya. Anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu Ikang Fauzi. Ya. Sadar itu. Iyalah. Tahu. Tahu. Jadi apa yang membuat dirimu masih terus Mau berkarya? Gue masih terus berkarya deh. Apakah karena memang ada Fauziers? Iya lah itu. Gue masih ada hubungannya sama apa tuh Sobat Ikang Fauzi yang Oh, Sobat namanya Ikang Sobat Ikang ada Fauzi. Ada anak-anaknya tuh termasuk ya kan yang bapaknya dulu pernah waduh dulu gue begini nih lagu zaman ini gue nyanyi ini kan ada beberapa lagu gue yang jadi lagu kenangan mereka lah gitu. Itu anaknya juga tahu. Dan jangan salah loh, anak-anak sekarang juga banyak yang jadi di YouTube gue. Di YouTube gue rata-rata umur 40-an. Mas Ikang aktif di channel YouTube ada? Ya ada. Oh iya. Jadi Tentang apa emang kontennya? dia anak sekarang tuh juga suka dengan musik-musik 80-an tuh banyak. Iya. Iya betul sih. Secara tren juga berulang kan ya, Iya, balik iya, lagi iya. ya. Oke, jadi ini rencananya mau dirilis Dan kapan? impian gue juga hanya pengen berkarya bro. Syukur-syukur hits, enggak juga. Yang penting berkarya. Yang penting berkarya. Kepuasan diri aja. Iya. Ini akan dirilis di digital? Iya, digital. Akan diputar di angkot? Mudah-mudahan angkot bukan. Angkot Angkot sekarang udah nggak pakai itu Ah, lagi. iya udah masing-masing sekarang. Bahaya Orang padahal udah ya. masing-masing. Kalau dulu kan jeber.
Tapi seneng ya maksudnya Mas Ikang ini. Tawain gua lu. Gue belajar banyak ini. Kak, aku tuh yang ketawa. Ini kayaknya dia mau ngagumi, cuman dia ngeledek gua di sini. Gua lagi tuh Ya gak nyangka dong Mas Ikang ketika anak-anak sekarang nih yang umurnya 40 tahunan, kita 40 tahun punya anak-anak Mas Ikang. Tapi senengnya tuh gini, Mas Ikang tuh tidak pernah kayaknya mengesampingkan pendidikan. Mas Ikang kan sampai MBA ya? Ada MBA. Anak-anak. Mbak Ica juga anak-anak juga juga hebat S2 kan ya, juga. anak-anak juga S2 semuanya. Memang dipatok harus seperti itu, anak-anak tuh harus S2 gitu minimal. Enggak sih. Saya nggak bisa jadi anak Mas Ikang soal S1 aja saya. Enggak juga, tapi emang kebutuhan mereka aja juga. Mereka mau sendiri juga. Dan ibunya kan dosen. Ya. Sih. Kalau musik kayaknya ke Ciki ya. Dia main gitar jago banget tuh. Iya, dua-duanya. Oh, Bella juga. Dia akordeon sama itu. Kalau Bella, Kalau Bella mah kan lebih nyanyi. India kan dia mah seneng nyanyi. Bikin album Aku juga. follow dua-duanya soalnya. Bikin album loh Bella India. Oh. Bikin album. Nah, tapi kembali ke soal tadi lagu Jujurkan Keadilan. Bagaimanapun kalau ada mimpi besar harus diperjuangkan lewat politik. Ya. Mbak Ica kan masuk ke Iya. politik. Mas Udah Ikang juga pernah pernah dulu kata ini ya. Udah pernah? Gue udah pernah. Gak mau lagi. Kan ada orang bilang tuh abangnya si siapa tuh Sleng Abang Bim. Abim Aceh. bukan Budi yang main Aceh. gitar. Rido. Kan abangnya Ivan kah? enggak, bukan Ivan, bukan. Rido sama Abdi Negara. Abdi punya abang kakaknya dia. Iya, Budi Aceh. Iya, Budi. Budi Aceh ya. Dia bilang gini, kalau lo ngerasa nggak puas dengan kondisi negara lo harus berkorban untuk itu. Lo nggak bisa ngadenin orang lain katanya. Nah dari situ gua ya itulah. Wah ceritanya panjang lagi tuh. Panjang itu sama Jojo tuh, waduh udah di ujung udah dibilang menang tiba-tiba diambil suaranya sama orang partai orang dalam. Tapi ya sudahlah, itu politik emang kejam banget. Gitu. Ya. Ya. Berapa tahun aktif di politik Oh, Mas Ikang? banyak triknya bro. Banyak sekali triknya. Mungkin kecewa? Gue sangat kecewa. Gue mungkin masuk partai yang salah. Gitu. Yang tidak ada apa ya, saling menghormati antara anggota. Yang penting dia menang gitu aja gitu. Sangat kecewa. Tapi gue pikir ya, so what it happen. Jadi I have to Accept ya, iya, nerima gitu ya. gue harus terima. Gue nggak jadi ya sudah gitu loh. Gue keep on moving. Tapi emang, wah ini capek banget dan... Aku penasaran partai apa ya, gue belum dulu. disebut. Apakah ini akan tayang? Apa akan ditet? Oh iya, tahu kok. Itu juga tahu ketuanya waktu itu. Udah dia bilang jadi loh. Tahan gitu. Hari hanya kejadian, suaranya ininya yang bagian ini. Bagian Surat suara, menghitung menghitung. kan yang setiap partai tuh ngirim Saksi. orang-orang saksi. Saksi. Itu kan ada dananya tuh. Dananya bisa diambil sama anggota, bayangin aja. Diambil mati kutu dong kita. Gue nggak apa mikir kayak gitu. Mati kutu nggak ada orang kita. Dia bermain di situ langsung. Sehari sebelumnya, aduh. Dapil mana sih dulu? Wih, ternyata gue tolol juga yang nggak pikir. Dapil Jawa Barat. Jawa Barat berapa? Jawa Barat 2. Hafal banget. Tapi ya gua. Iya. Dia bilang udah Pak, nggak usah lagi deh katanya. Tapi ya gua bukan orang politik berarti karena gua nggak berpikir sampai sejahat itu gitu. Gua nggak akan mungkin gitu makan temen gitu kan. Tapi gua dimakan habis. Kalau Mbak Ica masih politik nggak? Nggak. Udah berhenti juga. Kenapa kapok juga? Dia kan ya konflik sama itunya kan. Jangan sebut kan, lagi. Nanti lu nggak bisa tayang lu. Yang gampang. Partai apa ya? Dia itu disuruh jagain orang. Partainya udah bersetuju dukung ini gubernur. Tapi begitu dia lihat, wah ini orang nggak amanah nih. Dia Menarik diri. Di situ. Jadi emang politik tuh kita, ya itu yang namanya petugas partai kali ya. Jadi nggak boleh pakai hati nurani sendiri, jangan pakai hati nurani lah. Partainya partai udah begitu lo tidak, kalau lo bertentangan lo keluar aja mendingan gitu. Nah, ya sekarang logikanya mana mungkin sih setiap orang masuk partai sama pemikirannya sama partai betul. itu? Ya enggak lah.
Apalagi kalau Karena kan semuanya partai membawa keluarga. ini ya, Bener musik ya. keluarga. Keluarga lu aja mungkin sama, gua kan bukan gitu kan. Logikanya kayak begitu aja Iya, sih, iya, Pak. iya. Jadi nggak akan ada Ikang Fauzi ke politik lagi nggak ya? Gua rasa enggak. Bisnis Jadi aja. bisnis Bisnis aja aja. ya. Bisnis sama dan seni penyanyi. aja. Bisnis karena gua harus sustain. Karena properti itu harus sustain dan kebetulan udah lama juga. Jadi stakeholder gue udah percaya sama gue kan. Gue nggak sendiri kan di situ. Ada Iya. bank, ada semuanya. Padahal kalau masuk DPR bisa aja menjadi komisi yang ngurus perumahan rakyat. Tadi gue begitu. Gue Iya. berpikirnya idealis, Dok. Karena gue ngerasa, mohon maaf ya, bukannya kepedean ya. Gue punya sesuatu yang beda gitu. Gue bukan hanya artis, tapi gue punya Ilmunya. gue banyak di Ilmunya. properti. Gue selama ini kan di pengurus real estate terus. Sampai hari ini gue wakil ketua umum. Oh, wow. Ya, sampai dia. Bisa nih dapat kita rumah nih dengan harga murah. Bisa, dikasih juga bisa kalau mau. Demi Allah. Iya, udah pernah. Lu jangan mikir sendiri. Masih kan ada rumah buat studio kita nggak yang baru gitu? Tapi nanti kalau Jalan, buka properti tapi lagi udah mau. pernah gue waktu itu ya Jo ya. Kita sama Yati Surahman ya. Katanya kan Yati Surahman gak punya rumah. Oh bingung. Masa iya untuk aku sudah begitu lama terus gak punya rumah. Kita langsung bilang udah kita kasih. Gitu. Dapat dia. Kan diumumin juga di. Jangan pura-pura bilang nggak punya rumah lo. Saya nggak punya rumah di Bandung. Saya nggak punya rumah di Canggu, di Bali. Pengen tempat di Seminyak juga boleh. Lo laki apa benefitnya gua? Kalau gua kasih ke lo bisa sakit gua nanti. Ini Mas Sugan ada tuh properti di Bandung. Iya, bercanda ya. Tapi seneng loh mau Ini dikasih rumah di pokoknya Bandung. podcast Ronald ini suka-suka gua lah. Iya benar. Kan gua senior di sini, ya kan? Ya, kalau Iya. nggak suka-suka ya lo ban aja nggak usah dikeluarin. Ini mah usulnya gimana kalau kita punya podcast bersama Mas Ika? Banyak keceplosannya. Jadi Mas Ikang mau ngapain lagi nih sekarang tuh? Rencana Gua- hidupnya. Kayaknya udah gua semua bersyukur ya sama kenal Allah banget. ya Udah maksudnya. gitu loh. Ya, karena begini. I believe rumah itu merupakan suatu komponen utama untuk orang menuju sejahtera. Iya. Dan gue ada di situ. Dan gue bikin perumahan rakyat. Yang untungnya itu sangat berisiko. Yang sebenarnya itu domainnya pemerintah. Tapi main kita di situ. ambil Ya pengusaha ampun. dengan untung sedikit dan risiko yang besar. Itu pun sekarang lagi keadaan sulit. Tapi kita tetap kita jaga kualitasnya. Gue hanya berpikir, kalau dia nggak punya rumah di situ, dia nggak akan punya rumah sama kami. Kenapa? Ini untuk orang-orang yang imigran, yang UMR 4 juta, mau beli apa dia? Nah, subsidilah. Jojo tuh sekarang udah hebat rumahnya. Udah dalamnya udah segini-gini ya, kurang lebih gitu rumahnya. Tiba-tiba 36, 30, tanahnya 60. Tapi itu udah dipaketin untuk masyarakat, terutama migran yang gajinya tuh MBR, apa tuh gajinya? UMR, MBR tuh rumahnya. MBR. MBR tuh masyarakat Namanya? berpenghasilan rendah. Oh. Dia ketawa dulu dengan gua. Masyarakat MBR. berpenghasilan rendah. Penghasilannya UMR. UMR. Benar. Nih banyak banget di sini yang punya rumah. Ya, gua paham dia ketawa, dia nggak ngerti soalnya. Saya emang kurang pinter Mas Ikang, maaf. Jangan gitu dong. Gua bercanda nih. Saya juga. Abis ini tolong siapkan slip gaji. Nah, Rumah masih ada si MBR ini masih ada. Mas Ikang? Ada. Jadi gua pertama kali yang bikin rumah MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah, pakai granit. Wah. Bukan teraso. Bukan. Anjing Dan teraso. biasanya kayak Ubin. gini nih, KW2 nih. Keramik kayak gini. Di atas ini gua pakai granit. Untungnya tipis banget dong Mas. Itu banget. Ya, gue tinggal bicara sama supplier. Gue main di volume, bro. Oh, Jadi kuantitas. ya kalau jualan rumah gitu tuh kita sehari harus laku sekian unit, sebulan 60 unit gitu. Kalau enggak habis. Mas duitnya lebih gede dari artis atau dari properti? Nggak bisa dibedain dong gitu, bro. Gue nggak akan jadi seorang real estater ya atau seorang developer kalau gue bukan jadi artis. Karena jalan gue dari situ. Ya. Karena gue punya tabungan itu gue jadiin nyewa kantor kayak gini nih.
nyewa rumah jadi kantor pertama kali. Udah gitu kita punya kantor mulai dari 1, 2 proyek kecil-kecil akhirnya bisa. Ih, bismillah, mudah-mudahan ini juga sama ya. Kalau Udah sekarang didatengin ya sama Mas alhamdulillah Ikang. kalau ada proyek macet kita dapat. Udah dipercaya sama ini. Karena ya udah lama sih soalnya. Ya, kuli lah. Daerah mana lagi sih Mas? Kamu ngebangunnya? Kuli tapi sombong gue. Nggak apa-apa. Daerah mana lagi sekarang lagi ngebangun? Di Serang ada Di Serang. 3 proyek Serang. 3 Kota Serang. proyek. Nah, Serang. kita bikin rumah rakyat di Kota Serang. Nah, itu ya. Orang biasanya kan bikinnya di kabupaten ya. Kita di kota ya, tengah kota. Jadi, gue yang pertama juga bikin klaster rumah orang MBR ini dengan yang berkemampuan nih, yang komersil bersebelahan. Klasternya. Jadi kan dulu nggak boleh tuh. Teorinya nggak boleh. Teorinya itu kalau seandainya di sini rumah mewah, di sini rumah mana mau disatuin. Gue bilang emang lu Tuhan, gue bilang. Keren. Iya kan? Segregasi namanya itu. Gue sebelahin, ya kurang kualitasnya kurang ya so-so lah. Nih gerbangnya juga kita bagusin, tapi dalamnya emang jelas Beda. Ya beda lah, rumahnya juga kecil-kecil, tapi rapih gitu yang penting gitu kan. Sebelahnya kan itu nggak ada masalah sekarang kan. Orang juga nggak seperti kayak dulu gitu. Dulu kan ini banget. Ikang Fauzi for Menteri Perumahan Rakyat. Mau. Kan udah sekarang di Real Estate Indonesia. Iya, iya. Ini sekarang lebih besar di Perumahan Rakyat Indonesia. Gua mendingan jadi pebisnis ya, lebih bebas berkaryanya. Kalau menteri nanti ya itulah. Banyak kepentingannya. Iya, dan disuruh ini begini, disuruh begitu. Nah, gue belum siap aja untuk jadi apa ya? Orang yang punya cita-cita nggak berasal dari pemikiran kita gitu kan, itu diatur nanti, Bro. Iya. Lo harus bekerja ini, lo lakukan ini, lo dibayar sama dari uang apa tuh namanya, pajak. Iyalah. Pengennya bekerja dari hati aja. Tapi dari sekarang, kalau sekarang kan gue bisa bergaul sama siapa aja, sama menterinya sekarang ya alhamdulillah kita sama-sama suka musik juga. Sik, aku suka musik. Mas Ikang terima kasih ya. Siap. Asli kami senang banget bisa Iya, kedatangan iya. Mas Ikang ke sini. Bener nih. Demi Serius. Allah. Muka lu nggak lepas gitu. Dah, Enggak, beneran. Kau seneng banget gitu. Kayaknya nggak lepas. Ya begitu. Suka minder sendiri aneh. Dan kami juga punya studio di sini, kantor di sini juga. Ya alhamdulillah ya belajar kecil-kecilan, punya sendiri gitu loh. Keren. Ya. Lu akan kagum sendiri dengan prestasi yang lo lalui. Amin. Kalau lo nggak mulai, lo nggak akan tahu. Ya. Karena sebenarnya nggak sesulit apa yang lo pikirin. Karena kita Jalanin kejauhan aja nih. dulu. Iya. Iya. Oke. Apalagi Ronald bertiga. Wih. Roti bakar atau? Oh, roti. TV. Di depan ada roti bakar. Iya bener. Keibar. Wah kita ngiklan. Bayar kau Keibar. Udah diiklanin sama kita. Kalau diajakin satu episode kuliner Bintaro tahu nggak? Enggak. Ya. Mana gitu makan. review Ya, rumah ya, lucu tahu. enggak lah. Ya kalau review rumah sih gue tinggal anggota kita kan ada 7.000 nih Tuh. seluruh Indonesia. Mana aja bisa loh. 7.000 review rumah. Nah, kalau kita mau jujur ini, negara ini siapa yang bangun? Ya pengusaha properti lah. Ya BSD, Alam Sutra, mana lagi? Sebutin Iya kan? Itu apa? Pemerintah bangun Podomoro. jalannya. Ya kan jalan tol juga bukan pemerintah yang bikin, kan orang swasta juga. Ya, Bapak Alung. Dia APBN-nya aja. Nah, cuman emang kita nggak pernah disebut-sebutin, nggak pernah ya itulah resikonya pengusaha. Tidak terasa, kopi saya habis. Minum saya juga habis. Baru Saya kali belum. ini bintang tamu membuat habis saya minum karena banyak ketawa. Ya dan senang aja gitu ya, Amin. ternyata pekerjaan kita tuh ya Ki ya, ketemu sama orang-orang yang dulu kita idolakan. Iya. Lu banyak- basa-basi lo kalau itu. Bener! Karena banyak cerita yang kita nggak tahu ya gimana Iya, ternyata kalau seorang ini bener. Dia nggak tahu. Karena zaman gue tuh zaman kuda makan kuda ya. dia tuh ternyata seorang pencipta lagu dan terus sekarang sangat concern dengan perumahan gitu kan untuk masyarakat gitu, seneng banget. Silakan
katanya mau pada pindah ke Serang. Tapi kerja di Jakarta. Iya. Udah sekarang kan waktu tempuhnya sama kalau Tuh, ke Serang iya benar sama sih. Bekasi. Kereta. Tuh. Kereta ya. Kalau kereta belum. Oh, belum. Kalau kereta ada, Bekasi lewat. Kereta kuda katanya ada. Kereta kencana. Kereta belum ada yang langsung. Iya. Udah, oh Rangkas yang ada mah ya. Rangkas, ya. Rangkas. Ya, itu. Kalau ada langsung habis. Siap. Oke. Mas Ikang, terima kasih, salam buat Sami-sami. Mbak Ica Amin, dan juga amin. Bella dan Ciki. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat terus Ya, dan bahagia. semoga Ronald TV juga makin banyak. Ronald TV, Ronald Tiket TV, Ro TV. Yang gue dong disebutin dong, tak ngambek tuh. Ro TV. Kan TV-nya dia, Tika. Iya. Tetep gue sebutin, cuma nama lu aja gue lengkapin. Lu jangan nyalain gue, bener kan? Jalanin aja dulu ngelesnya nanti. Iya kan? Bener, bagus TV-nya Ikang tetep Fauzi. dia kan? Iya bener. Dia TV. Mas Ikang ini adalah pendengar setia radio pas kita siaran. Iya, Oh iya. Sampai Gitu ya. sekarang Udah nggak siaran dong sekarang. enggak, tapi style-nya masih sama. Oh sama. Stylenya katanya sama katanya. Gue pikir kemarin gue mau jojo, ini kayak si Ronald ya. Jok-joknya apanya gitu ya. Waduh, memang susah jadi benchmark standar radio Indonesia. Susah sekali. Sekarang nontonnya Ro TV aja ya Mas Ya, ya Ikang. siap, ya? siap, Ro siap, TV siap. aja. Kasihan radionya. Gue udah nggak ngomong sama dengerin. temen-temen lu nih, luar biasa lu punya timnya. Terima kasih. Bener. Nah, itu Kalau beres. sampai nggak sukses ya, waduh. Amin, Beres, amin. Nggak mungkin aja. Tolong bilangin ke teman-teman. Tuhan juga kesian malu. Ya nggak apa-apa. Titip, tolong kalau misalnya ketemu sama Ya. bos-bos properti, pasang iklan di sini lah. Ya, properti ya. Harga murah. Tapi efektif. Iya. Dibandingin Andre Taulani murahan kita lah. Dibandingin Vincent Desta murahan kita atau Deddy Corbuzier murahan kita. Tapi Iya. edan. Karena potensial. Karena penonton kita itu 40 tahun ke atas. Jadi itu potensial. untuk Kelas-kelas decision maker. Hati-hati. Penonton Ro TV itu tidak banyak tapi buying kelasnya tinggi. Benar. Bener. Sombong. Ikang Fauzi. Netizen, kalau suka tayangan ini jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa kalau tidak preman akan mendatangi rumah kamu. God bless you all. God bless you. Gong 2000. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan Kalau aku warnanya hitam dan tulisan pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, Ro TV dan juga Sweko. Gampang tinggal klik link di sini.